Terakhir, sebelum kita tutup podcast ini, satu kata untuk PLT Bupati Bangkalan. Budek. Budek. Lakukan perbuatan jahat. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan tahap 2 ini resmi ditunda. Yang awalnya 3 Mei menjadi 10 Mei. Kenapa ditunda? Yang rekomendasi PLT Bupati Kabupaten Bangkalan yang tidak digubris. Apa tidak digubris? Ada apa di sini? Yang selanjutnya, kita di sini juga akan mengkaji tentang bagaimana Perbup nomor 51 tahun 2022 tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan. Tamu kali ini adalah Ketua Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis atau disingkat dengan PAKIS. Langsung saja saya sapa. Beliau adalah, saya panggilnya Abdurrahman Tahir. Abdurrahman Tahir. Saya panggilnya Kak Rahman. Kak Rahman ya. Saya panggilnya Kak Rahman Abdurrahman Tahir. Langsung saja saya sapa. Apa kabar Kak Rahman? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu ngobrol di podcast menarik untuk kita bahas teman-teman semuanya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama kepada Kak Rahman ini, bagaimana Kak Rahman ini melihat implementasi Perbup nomor 51 tahun 2022 ini? Oke, terima kasih Mas. Perbup 51 2022 ini sebenarnya sudah mengarah, sudah ada perbaikan dari dulu, namun ternyata masih banyak hal yang perlu diperbaiki lagi, karena sebenarnya tahap pertama itu sudah menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki di sini. Namun nyatanya ketika kami banyak menerima keluhan dari persoalan-persoalan yang ada di desa itu, tidak ada bedanya kayaknya. Hanya mungkin sedikit redaksi yang berubah atau ini, namun implementasinya di bawah faktanya masih banyak muncul persoalan-persoalan yang dilakukan oleh oknum P2KD. Karena persoalan ini walaupun persoalan politik, mestinya juga penegakan supremasi hukum, penegakan Perbup itu memang harus ditegas. Alasan mereka mungkin lemahnya Perbup ini karena ketika ketidakjelasan persoalan sanksi. Sebentar, Kak Rahman mengatakan Perbup ini lemah. Iya, karena di sanksinya itu tidak ada. Ketika mereka melanggar Perbup, apa sanksinya? Kan karena tidak ada sanksi. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Ternyata di bawah banyak memang oknum teman-teman P2KD itu sama dengan menginjak-injak produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Sebentar saya potong. Apakah memang betul sampai saat ini tidak ada sanksi secara jelas apabila ada pelanggaran terhadap Perbup itu? Tidak ada. Walaupun itu dilakukan oleh P2KD? Iya. Walaupun P2KD dari desa? Iya. Artinya tidak ditemukan muncul dalam Perbup ini suatu sanksi. Jadi mereka lah semena-mena ketika mereka tidak melakukan pelaksanaan ini dengan tidak objektif, tidak jurdil. Oke. Berarti masih lemah menurut Kak Rahman. Masih lemah, masih sangat lemah. Terkait dengan yang ramai sekali diperbincangkan oleh awak media di Kabupaten Bangkalan bahwa rekomendasi PLT Bupati Kabupaten Bangkalan digubris oleh P2KD ini bagaimana? Iya. Itu satu contoh, satu lemahnya dari Perbup itu sendiri. Yang kedua, ketidaktegasan pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam penegakan Perbup ini. Oke, sebelum kita masuk ke desa ini ya, saya ingin tahu lebih dalam lagi apa yang Kak Rahman ketahui, yang Kak Rahman analisis terkait dengan rekomendasi dari PLT Bupati Bangkalan. Begini, kenapa tidak digubris? Ada kesemena-menaan memang, semacam power di panitia itu yang terindikasi karena suatu kepentingan. Sebentar, semena-menaan dari P2KD atau? Dari P2KD-nya. Dari P2KD, ya. Oke. Next. Ya, itu contoh begini. Kebetulan saya mengikuti langsung salah satu yang terjadi di desa, kemudian kebetulan di desa kami yaitu Desa Morombo. Jadi semua alur atau sistem yang mestinya dilakukan, jadwal apa semua itu sama sekali tidak dilakukan. Tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan sebagaimana ada dalam Perbup. Contoh ketika pasca pendaftaran masa sanggah, kita tidak diberi kesempatan untuk masa sanggah. Kemudian hanya tulis, tapi tidak ada konfrontasi untuk mengadu argumentasi sesuai dengan
dasar-dasar yang kita miliki. Itu contoh di desa Morombo. Iya. Di desanya Kak Iya. Rahmat sendiri. Contohnya begini, ketika kebetulan ini salah satu calon ini kan adik saya, betul langsung Adik kebetulan kandung. adik kandung saya Oke. sendiri. Nah, saya mengikuti sejak dari awal sampai contoh ketika sejak pembentukan panitia itu tidak sangat tidak rasional, bukan dipilih, tapi sudah ditentukan kemudian diumumkan seperti itu. Kemudian yang kedua sampai berikutnya ketika pasca pendaftaran. Kita sudah selesai di pendaftaran, namun tindak lanjut dari apa ada pemberitahuan, apa masa kapan itu sama sekali tidak ada. Sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Baru ketika setelah menjelang bahwa secara verifikasi bahwa salah satu calon ini adik saya itu lolos verifikasi administrasi, dituangkan, diumumkan bahwa lolos administrasi, tidak ada persoalan, tidak ada catatan. Kan sudah lolos tuh. Sudah lolos, tidak ada catatan bahwa misalkan di pengalaman pemerintahan ini tidak benar atau digagalkan, itu tidak ada. Dan tahu-tahu ketika pasca pengumuman hasil uji kompetensi kok dinolkan, artinya tidak diloloskan. Tidak diloloskan karena pengalaman pekerjaan. Yang sebelumnya sudah diloloskan. Sudah diloloskan, tidak ada persoalan, diumumkan, terpublish. Ini kan pelanggaran kalau seperti itu. Lah ya, makanya karena pelanggaran itu di Perbup itu tidak jelas sanksinya apa, makanya kami berkali-kali melakukan kritik, melakukan menyampaikan aspirasi itu sampai ke sub TPKD, ke TPKD, bahkan secara surat sudah berkali-kali, artinya lebih dari 3 kali kami melakukan surat itu, namun tidak ada pernah pemanggilan terhadap kami. Jadi cukup Untuk parah. hanya dijawab dengan surat. Misalnya ketika saya salah satu calon yang bukan adik saya, ada 2 calon yang menurut saya mestinya itu gugur di administrasi. Jawaban itu pasca terakhir masa sanggah jam 12 malam. Bagaimana kami menyangka dan tidak bertemu dengan kita nggak diundang. Tinggal memberi jawaban bahwa satu contoh bahwa di pekerja di rumah sakit di lingkungan dinas kesehatan itu adalah di blood itu bukan APBD, tinggal senanya menjawab begitu. Itu nggak boleh karena menurut saya rumah sakit dinkes atau puskesmas itu walaupun sistemnya blood itu tetap APBD. Oke. Karena kalau dijawab itu non APBD itu salah, ada aturan hukumnya, itu tetap APBD. Kalau bukan APBD berarti ada pemerintahan dalam pemerintahan, kecuali swasta. Oke. Kalau swasta tidak ada intervensi secara anggaran baik secara manajemen. Berarti cukup parah yang Cukup terjadi parah. di desa Morombo Iya. ini, Kak ya. Kemudian, Gimana? kemudian begini, ketika data itu ditengarai bahwa secara data tidak ada, karena data itu rangkap 3, satu di P2KD, yang 2 di sub TPKD, kemudian terakhir juga ada di TFPKD. Oke. Nah, sounding data itu tidak pernah dilakukan. Yang dari Oleh P2KD. Ketika dilakukan pemanggilan ke P2KD, malah P2KD tidak membawa data, alasan lupa. Waduh. Itu kan ya ngeri-ngeri sedap lah. Jadi wajar ketika masyarakat itu akhirnya banyak berontak, melakukan Iya, protes betul. karena publis. Oke. Bahkan ketika melakukan scoring itu sudah ada upaya bagaimana mau dijegal, itu sudah terbesit. Sudah Bahkan terbesit. sempat mengambing hitamkan TPKD bahwa scoring itu dari TPKD. Kami bantah bukan. Oke, baik. Berarti di desa Morombo ini adalah salah satu contoh desa yang mana penerapan aturan dari P2KD ini Tidak jalan. cukup fatal juga Cukup ya, sangat melanggar. fatal Dan sebenarnya. tidak ada sanksi secara tegas juga Nah, dari P2KD. itulah persoalannya. Oke. Yang saya khawatirkan ini untuk menjaga kondusivitas itu yang saya pikirkan, karena menurut saya sampai sekarang ini di desa Morombo masih sangat mencekam, karena saat kemarin dan bahkan tadi pagi saya turun ke bawah, saya nanya ingin menemui salah satu panitia, satu pun tidak ada, tidak tahu kemana. Yang mau Hilang. menemui. Iya, bukan sampai di rumahnya nggak ada semua. Nggak ada Pada semua. kemana ini? Terus seperti apa kita masyarakat ketika melakukan meminta informasi seperti apa dan bagaimana, itu tidak ada. Oke, baik Kak Rahman. Itu tadi di desa Morombo, di desa Kak Rahman sendiri, yang mana kebetulan adik Kak Rahman sendiri yang mencalonkan menjadi calon kepala desa Morombo. Selain dari desa Morombo, yang konsultasi, yang mengadu terhadap PAKIS, Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis ini, ada lagi nggak?
Ada Kasus kejadian yang termasuk- seperti itu. Iya, kan semacam saya mencurigai, saya menduga ini by design, hampir sama pola-pola yang dilakukan. Misalnya di Kuanyar ada sempat Karanganyar mengadu ke kita, terus Bata Barat, kemudian Kaniker, terus juga ada lagi Larangan. Berarti banyak ya Kak ya? Oh, banyak. Lah itu makanya seperti apa? Kenapa sensitivitas pemerintah ini kok hanya bukan hanya normatif, hanya melihat dari persoalan, tapi bagaimana menjiwai keadaan masyarakat di desa kita itu untuk menjaga kondusivitas itu yang terpenting Oke, bagi saya. berbicara tentang kondusivitas dengan diputuskan bahwa pemilihan kepala desa tahap 2 di Kabupaten Bangkalan ini diundur menjadi 10 Mei, setuju nggak Kak Rahman? Saya setuju. Alasannya? Alasan karena gini, karena memang saya mendapat informasi suatu argumentasi dari kesiapan keamanan yang dikhawatirkan, karena ternyata ada beberapa desa yang ditengarai mungkin takut tidak kondusif karena keterbatasan dari personel keamanan kan terbatas, dan di situ juga kebetulan ada 3 Mei itu ada acara hari buruh atau apa itu. Jadi seperti itu nggak masalah, hanya itu sebenarnya itu menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah. Sudah terjadwal dengan bagus, ada jadwal, sudah ini kok dirubah-rubah itu. Pemerintah Itu dalam kan hal tidak ini, konsisten. pemerintah dalam hal ini PLT Bupati atau P2KD? Ya tentunya yang pemerintah itu yang mewakili itu ya Bupati, wakil Bupati BLT, PLT Bupati gitu kemudian ya. juga ketua TPKD. Itu kan tidak konsisten. Oke. Mendesain, merencanakan sesuatu itu kan sudah matang mestinya, bahwa tanggal itu masa nggak tahu, pemerintah nggak tahu kalau tanggal 3 itu pas Betul, berbarengan pembentukan hari ini, nonsen dong kan itu kan. Oke. Itu berarti bahwa Pemerintah Bangkalan ini, mohon maaf, sangat lemah cara mendesain program ini. Apa yang Kak Rahman ketahui tentang rekomendasi Bupati? Rekomendasi PLT Bupati. Rekomendasi Isinya apa itu rekomendasi secara garis besar? ya, untuk misalkan ketika harus salah satu bakal calon itu harus diloloskan karena tidak ada cacat dalam administrasi dan sesuai prosedur yang ada. Akhirnya karena tadi hanya di sepihak dijatuhkan oleh oknum P2KD, nah, akhirnya dia melakukan protes, kemudian akhirnya setelah dianalisa mungkin TPKD melakukan rapat pleno, jadi forum itu memutuskan akhirnya untuk layak untuk dikeluarkan rekomendasi bahwa calon yang tadi telah divonis digugurkan oleh P2KD akhirnya direkomendasi untuk bisa lolos itu. Baik, teman-teman semuanya, subscriber setia, semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ke depan penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan tahap 2 ini lebih diperbaiki, baik dari aturan dan juga Perbup 51 nomor 22, TFPKD dan P2KD. Berikut juga dari keterangan Kak Rahman tadi, PLT Bupati Bangkalan juga harus tegas dalam hal ini. Jangan sampai terjadi satu hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat. Demikian, saya terus bangkit. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Kak Rahman Ya, sudah terima hadir. kasih, sama-sama.